Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Telegraf dengan saya sendiri Muhammad Rafi Insan Filah, NRP akhir 169. Saya Muhammad Rafi Sutrisno, NRP akhir 167. Saya ada Filza Gafaru, NRP akhir 144. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas praktikum kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk penyelesaian kami tentang praktikum satu telegraf, yang mana persoalannya adalah menentukan largest monotically increasing subsequence dari urutan bilangan menggunakan tree. Jadi soal yang diberikan adalah aplikasi tree untuk mencari largest monotically increasing subsequence dari urutan bilangan sequence 4, 1, 13, 7, 0, 2, 8, 11, 3. Oke. Penyelesaiannya adalah saya telah membuat kode Python untuk merepresentasikan permasalahan ini menjadi sebuah tree, namun izinkan saya menjelaskan eh, permasalahan ini tersebut dan juga approach yang saya pakai. Oke. uh, longest monotic longest monotically increasing subsequence atau bisa disingkat LMIS adalah subsequence dari sebuah sequence array yang menunjukkan elemen-elemen berurutan yang mana tidak harus saling bersebelahan dan menghasilkan subsequence terpanjang dari segala kemungkinan subsequence yang ada. Aturan penting dari LMIS ini adalah LMIS harus increasing dari kiri ke kanan. Jadi kalau misal ada urutan array 41, 13, 7, 0, 2, 8, 11, 3, ini kita urutannya dari subsequence tersebut harus urut dari kiri ke kanan. Tidak boleh uh, ada elemen dari kanan, habis itu ke kiri, habis itu ke kanan lagi, itu tidak boleh. Jadi urutannya harus ke kiri ke kanan. Dan urutan elemen dari LMIS itu tidak menyalahi aturan. Salah satu metode penyelesaian dari LMS ini adalah dengan menyusun tree. Ide dasar dari tree ini adalah menjadikan elemen-elemen lain yang berada di indeks kanan yang bernilai lebih besar dari suatu elemen sebagai children-nya. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan subsequence dengan urutan elemen yang tidak menyalahi aturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang mana adalah uh, memenuhi syarat dari longest monotically increasing subsequence. Penyusunan tree tersebut dilakukan pada setiap node sehingga terbentuk leaf-leaf di ujung tree karena leaf tersebut sudah tidak ada elemen di indeks kanannya dan atau tidak ada yang bernilai lebih besar dari leaf tersebut. Cara evaluasi LMS ini adalah dengan memilih path yang mana menuju leaf dengan level tertinggi, yang mana path tersebut bisa diibaratkan paling jauh dari root tree-nya. Karena menandakan sebuah subsequence increasing yang memiliki jumlah elemen terbanyak. Tree yang disusun memiliki root bernilai negatif infinite, jadi uh, root awal dari tree-nya adalah dengan nilai terkecil yang memungkinkan, yaitu negatif infinity, sehingga semua elemen pada original subsequence array akan dijadikan children-nya. Dari original array yang beranggotakan yang pertama ada 4, 1, 13, 7, 0, 2, 8, 11, 3, akan menghasilkan variasi LMIS. Yang pertama ada 4, 7, 8, 11, 1, 7, 8, 11, yang ketiga ada 1, 2, 8, 11, dan juga yang terakhir 0, 2, 8, 11. Dari masing-masing subsequence tersebut memiliki 4 elemen, sehingga LMIS dari original array tersebut adalah sehingga LMIS dari original array tersebut adalah 4, karena uh, longest-nya adalah 4 elemen. Berdasarkan program yang saya buat, dari array ini akan dijadikan tree, yang mana menggunakan fungsi construct tree-nya, dan juga menggunakan construct tree helper, yang mana dia akan eh, menentukan apakah children dari sebuah node tersebut itu bisa dijadikan children berdasarkan indeks di sebelah kanannya atau tidak. Lalu terdapat fungsi find all longest path, ini dia akan mencari eh, leaf-leaf mana yang memiliki level tertinggi dan akan menyimpan path leaf tersebut ke dalam allpath, variabel allpath ini. Selanjutnya, jika kita coba print plot dari tree-nya, akan menunjukkan tree sebagaimana berikut. Jadi, sebagaimana saya sebutkan tadi, root awalnya adalah negatif infinite, di mana di sini dinotasikan sebagai none. Ini aslinya negatif infinite. Karena dia negatif infinite, dia memenuhi syarat setiap original array itu sebagai children. Jadi
Kita mulai dari masing-masing array-nya. Dari setiap children ini, dia akan dievaluasi kembali berdasarkan original array-nya, apakah elemen-elemen di indeks kanannya itu terdapat yang lebih besar. Jadi semisal contohnya di sini ada 4, jika semisal di elemen-elemen sebelah kanannya ada yang lebih besar, maka jadikan children-nya. Jadi contoh di sini ada 4, dan elemen selanjutnya ada 13 yang lebih besar, jadi dia jadikan children-nya. Selanjutnya ada 7, dia jadikan children-nya. Ada 8, dan juga ada 11. Dia jadikan children-nya juga. Di sini sedikit tumpang tindih karena keterbatasan space. Selanjutnya dia evaluasi kembali. Eh, Begitu juga setiap elemen-elemen yang lain. Lalu setelah itu dia akan ke level yang lebih dalam lagi. Dia coba evaluasi dari 4 ke 13 ini. Kita coba evaluasi elemen 13, apakah di sebelah kanannya ada elemen yang lebih besar dari 13 ini. Ketika dilihat ternyata tidak ada, oleh karena itu dia bersifat lift. Setelah itu selanjutnya kita coba evaluasi 7 dari 4 ke 7, apakah di node 7 ini terdapat ada yang lebih besar dari 7. Ternyata ada elemen 8 dan juga 11, oleh karena itu dia jadikan lift 8 dan 11. Begitu juga dengan elemen-elemen berikutnya pada level 012, pada level kedua ini. Selanjutnya kita coba evaluasi ke level ketiga dengan path 478. Apakah setelah elemen 8 ini di sebelah kanannya terdapat nilai yang lebih besar, yaitu ada nilainya 11. Oleh karena itu dia dijadikan 11 sebagai children-nya. Selanjutnya di 11 ini, apakah di sebelah kanannya masih ada elemen yang lebih besar dari 11? Ternyata tidak ada, oleh karena tersebut dia dijadikan leaf. Dan jika kita lihat berdasarkan tree ini, terdapat leaf dengan level yang paling dalam, yaitu ada level 4, dan pathnya adalah yang pertama 4, 7, 8, 11, 1, 1, 7, 8, 11, 1, 2, 8, 11, dan yang terakhir ada 0, 2, 8, 11. Keempat path tersebut merupakan longest monotonically increasing subsequence karena sama-sama berelemen 4. Jadi kemungkinannya bisa kita dapatkan semua berdasarkan penerapan tree ini. Kurang lebih seperti itu penjelasan pada praktikum 1 ini. Bisa dilanjutkan ke praktikum 2. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tugas praktikum 2, di mana soalnya itu adalah the next door problem. Nah, the next door problem itu kita diberi sebuah papan catur 8x8. Nanti kita akan menaruh sebuah kuda di sembarang kotak. Nah, bagaimana cara kita itu membuat pergerakan kuda agar bisa agar melewati semua papan catur 8x8 tanpa mengulangi ke tempat yang sama dan mendapatkan tour. Nah, di next tour ini ada 2 tour, yaitu closed tour dan open tour. Closed tour itu saat kita berakhir di jalan yang terakhir, kita bisa memutar balik, kembali ke jalan yang awal. Jadi kita bisa terus-terusan berputar menggunakan tour itu. Nah, kalau open tour itu kita perjalanan akhirnya akan berhenti di sembarang tempat, di mana kita itu nggak akan bisa balik ke titik awal. Nah, untuk solusinya sendiri, naik tour ini bisa menggunakan algoritma Warndorf yang melibatkan aturan heuristik untuk menentukan langkah selanjutnya bagi sang kuda dalam catur, sehingga memiliki kemungkinan terkecil untuk terjebak atau mencapai langkah buntu. Nah, langkah-langkah untuk algoritma Warndorf itu sendiri itu, yang pertama, dia akan memilih langkah awal, yaitu pilih salah satu sel sebagai langkah awal. Yang kedua, tentukan semua langkah yang mungkin dari posisi saat ini, yaitu hitung jumlah langkah yang mungkin dari setiap posisi yang belum dikunjungi. Yang ketiga, pilih langkah dengan jumlah langkah minimum, pilih langkah yang memiliki jumlah langkah paling sedikit dari langkah-langkah yang mungkin. Ini membantu dalam meminimalkan kemungkinan terjebak di kemudian hari. Yang keempat, lakukan langkah tersebut, pindahkan kuda ke posisi yang dipilih. Yang kelima, update jumlah langkah yang mungkin dari posisi saat ini, lalu hapus posisi yang baru dikunjungi dari daftar langkah yang mungkin. Lalu, kita ulangi lagi tadi step 2-5 sampai semua sel dikunjungi. Teruskan proses sehingga seluruh papan catur dikunjungi. Tidak ada langkah yang mungkin lagi. Nah, metode Warndorf membantu mengarahkan kuda ke sekitar papan catur dengan efisien, meminimalkan peluang terjebak, dan meningkatkan kesempatan menemukan solusi untuk naik tour problem.
Algoritma ini didasarkan pada ide bahwa memilih langkah yang mendekati batas catur dapat membantu mengurangi kemungkinan langkah buntu di kemudian hari. Nah, untuk yang pertama adalah cara untuk mencari connector close. Untuk kodenya sendiri, itu bisa dilihat di sini. Nah, pada kode ini itu ada beberapa fungsi, seperti limits, isempty, get degree, next move, lalu ada juga print A, neighbor, dan find closed tour. Nah, untuk deskripsi dari fungsi-fungsi sendiri, fungsi tadi itu adalah yang pertama, yang limits itu memeriksa apakah koordinat yang diberikan berada dalam batas papan catur. Lalu isempty memeriksa apakah sel koordinat XY di papan catur kosong. Lalu get degree mengembalikan derajat suatu sel, yaitu jumlah sel tetangga yang kosong. Lalu next move menentukan langkah berikutnya untuk kuda berdasarkan algoritma Warndorf. Lalu untuk fungsi percetakannya, digunakan fungsi print A untuk mencetak matriks papan catur, lalu neighbor untuk memeriksa apakah dua set koordinat mewakili sel tetangga, lalu find closed tour mencoba menemukan tur kuda tertutup di papan catur menggunakan algoritma Warndorf. Nah, untuk alur kodenya sendiri, pertama dia itu akan menerima input pengguna di sini. Tidak akan disimpan di variabel start X dan start Y. Selanjutnya dia menginisialisasi array A untuk mempresentasikan papan catur. Dan di sini adalah papan catur 8x8. Selanjutnya menggunakan algoritma Warndorf untuk menentukan tur kuda yang tertutup, dimulai dari koordinat yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya, perhitungan indeks tur, atau menghitung indeks tur kuda dalam matriks papan catur dan menambahkannya ke daftar tur. Lalu plotting. Untuk plotting sendiri, ini menyiapkan data untuk plotting dengan mengonversi indeks ke koordinat, kemudian plotting grid, papan catur, tur kuda, dan titik awal akhir menggunakan matplotlib. Nah, untuk memplottingkan gambar kami menggunakan matplotlib. Selanjutnya, untuk tampilan, ini juga menggunakan matplotlib. Nah, ini mungkin ada contoh outputnya. Jadi misalnya kita kasihkan input awalan 4 atau 5. Nah, nanti di kode dia akan memprint 8x8 matriks, nah, seperti ini. Nah, ini matriks ini adalah urutan di mana kudanya itu akan bergerak. Contohnya ini yang kalau misalnya 45, berarti awalnya itu adalah ini. Nah, nanti dia akan mengurut kedua, ketiga, 4, 5 sesuai dengan gerakan kuda. Nah, setelah ini sudah didapatkan, nanti saya akan ambil ini urutan dari nomor-nomor langkahnya, terus saya ambil koordinatnya. Jadi misalnya ini 1 dia ada di 45, lalu 2 dia ada di 66. Saya ambil semua sampai angka terakhir. Nah, setelah dapat semua koordinat urutan langkah, selanjutnya digambarkan ke grafik matplotlib seperti ini. Nah, jadi contohnya tadi kalau misalnya inputnya 45, itu artinya dia dihitung dari paling ujung sini 0, 1, 2, 3, 4, lalu ke kanan 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Nah, lalu akan menampilkan gerakan kudanya memutar-putar sampai akhirnya akan X ini akan menandakan langkah akhir. Nah, kenapa ini disebut closed tour? Karena dari X ini kuda bisa kembali ke langkah awal dan melakukan tur berulang kali lagi. Karena itu ini disebut closed tour. Nah, untuk selanjutnya yang ke naik tour akan dijelaskan, naik tour open akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian night tour open. Jadi yang membedakan night tour open dengan night tour close ini adalah di problem night tour open, posisi akhir kuda itu tidak sama dengan posisi awal dia berangkat. Jadi dia bisa berhenti di kotak manapun. Untuk penjelasan kodenya, oke, sebelumnya untuk kode-kodenya bisa dilihat di link collab berikut. Untuk penjelasan kodenya, jadi saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi utamanya terlebih dahulu. Di sini ada fungsi isValidMove dengan parameter X, Y, dan juga board untuk memeriksa apakah langkah ke X dan Y itu valid di papan catur. Yang kedua ada getValidMoves dengan parameter yang sama, yaitu untuk mengembalikan daftar langkah-langkah valid dari suatu posisi kuda. Kemudian ada fungsi isCloseTour dengan parameter board, posisi start X dan juga posisi start Y, untuk memeriksa apakah tur kuda itu tertutup dari posisi awal. Dan yang keempat adalah fungsi night tour dengan parameter start X dan juga start Y untuk mencari tur kuda terbuka dari posisi awalnya. Kemudian di sini ada implementasi tur kudanya melalui fungsi night tour util dengan parameter X, Y, move number, board, move X, dan juga move Y. Jadi fungsi ini rekursif untuk menemukan tur kuda yang terbuka. Kemudian ada fungsi untuk print dan input, yaitu melalui fungsi print board untuk mencetak papan catur, mengambil input pengguna untuk koordinat awal tur kuda.
Jadi untuk mencari tur kuda terbuka itu kami menggunakan perulangan untuk mencari satu tur kuda terbuka dengan mencetak papan caturnya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat data untuk plotting, membuat daftar tur yang berisi koordinat dari setiap langkah dalam tur kuda. Dan yang keenam, menyiapkan data untuk plotting dengan mengonversi indeks ke koordinat. Yang ketujuh adalah plotting, menggunakan matplotlib untuk memplot papan catur, tur kuda, dan titik awal atau akhir, menampilkan hasil plotting menggunakan plt.show. Jadi untuk contoh implementasinya, di sini kami menggunakan koordinat X starting point-nya misalkan 2, dan koordinat Y starting point-nya adalah 4. Bisa dilihat di sebagaimana pada grafik di titik hitam ini. Jadi untuk X-nya 2 berarti 0, 1, 2, dan ke kanan Y 4, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian setelah kita input koordinat X dan Y-nya, di sini kami outputkan papan catur 8x8 yang tiap angkanya menandakan posisi kuda. Jadi misalkan di sini ada indeks 0, maksudnya angka 0, dia berada di indeks ke-2 dan 4 ya. Kemudian di sini ada 1, berarti itu langkah selanjutnya yaitu kudanya berpindah ke 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, dan seterusnya. Jadi misalkan ini pergerakan kuda angkanya menandakan pergerakan kuda. Dari 8x8 ini kita bisa mengurutkan koordinatnya melalui array terakhir di sini ya. Jadi 24, 05, 17, 36, dan seterusnya. Jadi dari output berikut, di sini kita bisa bangun suatu grafiknya melalui matplotlib sebagaimana berikut. Dia mulai dari 24 berakhir di 0, 1, 2, 3. Ya, 3,0. Mungkin itu untuk penjelasan dari praktikum 2. Mungkin cukup sekian dari penjelasan praktikum 1 dan juga praktikum 2 dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyelesaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.